anak-anak, bagaimana kabar hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya nak. Baik, minggu yang lalu kita sudah berkenalan dan kita sudah belajar mengenai apa itu listrik statis. Nah ini hari ini adalah kelanjutannya. Nah sebelum kita belajar kita harus tahu apa indikatornya. Indikator yang ketiga itu adalah menjelaskan benda bermuatan listrik dan hukum Coulomb. Interaksi antara muatan listrik, contohnya seperti ini. Jika dia sejenis, maka dia akan saling tolak menolak. Seperti kaca dengan kaca, ini akan menjadi tolak menolak. Tetapi ketika dia berlawanan, maka dia akan saling menarik. Nah ini seperti plastik yang bermuatan negatif dan kaca yang bermuatan positif. Maka muatan yang tidak sejenis bila didekatkan akan saling tarik menarik. Ingat ya anak kuncinya. Selanjutnya, hukum Coulomb. Hukum Coulomb jika memiliki dua muatan positif, maka dia akan saling menjauh. Yang besar gayanya itu dipengaruhi oleh kedua muatannya ini. Nah, ketika dia berlawanan, dia akan saling tarik menarik. Maka gaya Coulombnya juga akan dipengaruhi oleh kedua muatan tersebut. Artinya, besar Coulomb itu adalah besar gaya tarik atau tolak menolak antara dua muatan tadi sebanding dengan besar muatan tersebut dan berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya, sehingga rumusnya F sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat, di mana F adalah gaya Coulomb dengan satuannya Newton dan K adalah ketetapan, di mana ketetapannya itu 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Dan Q itu adalah muatannya tadi, sedangkan R adalah jarak dari kedua muatan. Selanjutnya indikator keempat mengenai medan listrik. Medan artinya adalah, medan itu kan seperti sebuah tempat. Nah, di dalam fisika medan itu adalah suatu ruang. Jadi medan listrik adalah ruang di sekitar muatan listrik yang masih dipengaruhi oleh gaya listrik. Ini adalah pemisalannya. Benda uji bermuatan Q kecil diletakkan dekat dengan bermuatan listrik Q besar. Jika benda uji mendapatkan gaya, maka tempat di mana benda uji berada di dalam medan listrik, benda bermuatan Q besar. Artinya semakin jauh letak benda uji atau semakin jauh Q kecil terhadap Q besar, maka gaya mempengaruhinya itu akan semakin kecil dan mengakibatkan kuat medan listriknya pun akan semakin kecil juga. Selanjutnya, medan listrik itu dipengaruhi digambarkan dengan garis-garis gaya listrik. Nah, seperti ini contohnya. Arah gaya garis listrik muatan positif itu meninggalkan muatan, sehingga positif ini arah gaya garis listriknya itu ke luar, sedangkan si negatif akan gaya garis listriknya muatan negatif itu menuju ke muatan, artinya dia akan ke arah ke dalam. Ini adalah contohnya jika pola garis gaya listrik pada dua muatan berdekatan. Ini ketika positif dan negatif didekatkan, maka terjadi tadi kan kalau positif ke arah keluar, berarti dia akan ke arah muatan negatif, karena muatan negatif itu ke arah ke dalam, makanya dia berbentuk seperti ini. Tetapi jika dia bermuatannya sama, maka dia akan saling menjauh tolak menolak. Nah, ketika dia misalnya seperti ini, contohnya seperti batang, maka dia akan ke arah tadi kan positif keluar, berarti dia keluar, sedangkan negatif kan masuk ke dalam muatan, sehingga dia masuklah ke negatif ini. Tapi di sini paham anak-anak? Semoga kalian paham ya.
Selanjutnya, buat medan listrik. Benda bermuatan listrik I diletakkan pada benda uji bermuatan I kecil berjarak F, maka besar buat medan listrik di titik benda uji adalah gaya listrik yang ditimbulkan benda bermuatan dibagi muatan uji. Kuat medan listrik dapat dinyatakan juga dengan kerapatan garis-garis gaya listrik, sehingga semakin besar kuat medan listrik maka gaya-gayanya juga akan semakin rapat. Artinya semakin besar kuat medannya, garis-garis gaya itu juga akan semakin rapat ya anak-anak. Nah, ini adalah rumusnya. E sama dengan F per Q. Karena F itu adalah K kali Q per F kuadrat, ketika kita masukkan ke sini ke rumus kedua, maka akan menghasilkan rumus E sama dengan K kali Q besar per F kuadrat. Nah, ini adalah beberapa rumus yang bisa digunakan untuk menyelesaikan tugas-tugas nanti. Di mana E adalah medan listrik, Q adalah muatan benda, sama seperti Q kecil muatan uji, L sama dengan jarak dari benda, F adalah gaya. Nah, sekian materi yang Ibu sampaikan. Semoga kalian paham semua ya nak. Nanti Ibu akan memberikan tugas-tugas melalui Google Classroom. Semangat ya untuk mengerjakannya. Ingat, tulisannya harus rapi supaya mendapatkan nilai tambah. Selamat siang anak-anak.